Dongeng Anak, Gadis Berjubah Merah dan Serigala. Pada zaman dahulu, di pinggir hutan hiduplah seorang gadis kecil bersama kedua orang tuanya. Setiap hari, gadis kecil masuk ke dalam hutan. Gadis kecil tersebut selalu memakai jubah merah, sehingga orang-orang memanggilnya dengan gadis berjubah merah. Pada suatu hari, ibunya membuat kue. Kue itu hendak diberikan kepada neneknya. Neneknya tinggal di dalam hutan di tempat yang lain. Gadis berjubah merah meminta kepada ibunya supaya dia bisa mengantarkan kue tersebut. Ibunya berkata kepada gadis berjubah merah untuk tidak berhenti dimanapun dan berjalan lurus ke depan. Dia berkata kepadanya, jangan berbicara dengan orang asing. Ibunya dan gadis berjubah merah saling berpamitan dan mengucapkan goodbye. Gadis kecil berjubah merah masuk ke dalam hutan. Di tangannya ada keranjang yang berisi kue-kue untuk neneknya. Seekor serigala besar yang jahat sedang memperhatikannya. Dia sangat lapar, tetapi gadis berjubah merah tidak melihatnya. Serigala datang kepada gadis berjubah merah. Dia berpura-pura ramah. Kemudian dia bertanya, "Hendak kemana gadis berjubah merah?" Dia menjawab, "Saya hendak ke tempat nenek yang berada di sisi hutan sebelah sana." Serigala besar yang jahat berkata kepada gadis berjubah merah agar ia memetik beberapa bunga untuk neneknya. Gadis berjubah merah pun memetik beberapa tangkai bunga. Sementara serigala berlari kencang. Dia ingin sampai di depan rumah nenek gadis berjubah merah duluan. Serigala besar dan jahat sampai di depan rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Kemudian nenek bertanya, "Siapa itu?" Serigala merubah suaranya seperti suara gadis berjubah merah. Nenek berkata, "Masuklah, pintu terbuka." Lalu segera serigala besar yang jahat masuk ke dalam rumah. Melihat serigala tersebut, nenek sangat terkejut. Lalu dia berteriak. Sebelum dia bisa berbuat sesuatu, serigala yang besar dan jahat langsung menelannya. Serigala besar yang jahat belum puas. Dia juga ingin memakan gadis berjubah merah. Serigala besar yang jahat segera mengganti pakaian, memakai pakaian nenek. Kemudian, dia memanjat naik ke atas tempat tidur. Dia pura-pura tidur sambil menunggu gadis berjubah merah datang. Gadis berjubah merah sampai di depan rumah nenek. Lalu dia mengetuk pintu sambil berkata, "Bolehkah saya masuk?"
serigala yang besar dan jahat merubah suaranya seperti suara nenek. Kemudian dia berkata, "Masuklah." Gadis berjubah merah berkata, "Nenek, kenapa suaramu membesar?" Lalu serigala menjawab, "Supaya kamu bisa mendengarnya." Kemudian, gadis berjubah merah mendekat dan berkata, "Nenek, kenapa matamu juga ikut besar?" Lalu serigala menjawab, "Supaya aku bisa melihatmu." Gadis berjubah merah berkata, "Nenek, kenapa telingamu juga besar?" Lalu serigala menjawab, "Supaya aku bisa mendengarmu." Serigala berkata lagi, "Kesinilah, mari mendekat." Gadis berjubah merah mendekat lalu berkata, "Nenek, kenapa gigimu juga ikut membesar?" Lalu serigala berkata, "Supaya aku bisa memakanmu." Kemudian serigala melompat. Gadis berjubah merah menjerit ketakutan dan berlari. Gadis berjubah merah berlari dari rumah. Kemudian dia bertemu dengan seorang penebang kayu, sementara serigala besar yang jahat mengejarnya dari belakang. Kemudian gadis itu menceritakan kepada si penebang kayu bahwa serigala telah memakan neneknya. Penebang kayu yang pemberani menangkap dan mengangkat serigala tinggi-tinggi. Kemudian dia mengguncangkan perutnya, sehingga serigala memuntahkan si nenek. Nenek dalam keadaan tertekan, tetapi nenek yang berhasil selamat dan tidak kenapa-kenapa. Penebang kayu, nenek, dan gadis berjubah merah menyaksikan serigala lari terbirit-birit. Mereka berbahagia sekarang karena serigala sudah pergi. Gadis berjubah merah dan nenek sangat berterima kasih kepada penebang kayu. Kemudian nenek, gadis berjubah merah, penebang kayu bisa memetik pelajaran dari kejadian tersebut, bahwa dia akan selalu patuh kepada apa yang diperintahkan oleh ibunya dan tidak akan berbicara dengan orang asing. Oke adik-adik, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. See you, bye-bye.